Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 mata kuliah topik khusus akuntansi kelas C yang akan menjelaskan materi tentang konsep yang mendasari penyusunan dan penyajian laporan keuangan berbasis syariah dan artikel penelitian yang berkaitan dengan materi ini. Sebelum memulai materi, perkenalkan anggota dari kelompok kami. Ayuni Al-Hidayati NIM 185-261, Hesti Oktaviani NIM 185-268, Ika Fahriya Utami NIM 185-290. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi yang pertama adalah definisi dari kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah, yaitu merupakan pengaturan akuntansi yang memberikan konsep yang mendasari penyusunan dan penyajian laporan keuangan atas transaksi syariah. Kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah ini memberikan konsep dasar paradigma transaksi syariah, asas transaksi syariah, dan karakteristik transaksi syariah. Paradigma transaksi syariah. Yang dimaksud dari paradigma transaksi syariah yaitu di mana transaksi syariah didasarkan pada paradigma dasar bahwa alam semesta diciptakan oleh Tuhan sebagai amanah dan sarana kebahagiaan hidup bagi seluruh umat manusia untuk mencapai kesejahteraan hakiki secara material dan spiritual. Paradigma dasar ini menekankan prinsip aktivitas umat manusia memiliki akuntabilitas dan nilai ilahiyah yang menempatkan perangkat syariah dan akhlak sebagai parameter baik dan buruk, benar salahnya aktivitas usaha. Paradigma ini akan memberikan integritas yang membantu terbentuknya karakter tata kelola yang baik dan disiplin pasar yang baik. Berdasarkan kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah, transaksi syariah berdasarkan pada prinsip yang pertama persaudaraan atau ukhuwah, yang kedua keadilan atau adalah, yang ketiga kemaslahatan atau maslahah, yang keempat keseimbangan atau tawazun, yang terakhir universalisme atau syumuliyah. Yang pertama prinsip persaudaraan atau ukhuwah, yang memiliki makna bahwa transaksi syariah menjunjung tinggi nilai kebersamaan dalam memperoleh manfaat, sehingga seseorang tidak boleh mendapatkan keuntungan di atas kerugian orang lain. Ukhuwah dalam transaksi syariah didasarkan pada prinsip saling mengenal, saling memahami, saling menolong, saling menjamin, saling bersinergi dan beraliansi. Dalil prinsip persaudaraan terdapat dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 10 yang artinya orang-orang beriman itu bersaudara, sebab itu berdamaikanlah, perbaikilah hubungan antara kedua saudaramu itu dan takutlah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat. Yang kedua prinsip keadilan yang memiliki makna bahwa transaksi syariah harus menempatkan sesuatu hanya pada tempatnya dan memberikan sesuatu hanya pada yang berhak serta memperlakukan sesuatu sesuai dengan posisinya. Implementasi dari prinsip keadilan dalam kegiatan usaha melarang adanya unsur yang pertama riba atau unsur bunga dalam segala bentuk dan jenisnya, baik riba nasihah maupun fadl. Riba dilarang karena menguntungkan salah satu pihak dan merugikan pihak lainnya. Riba sendiri adalah pertambahan jumlah pinjaman atau melebihkannya pada saat pengembalian yang dibebankan kepada peminjam. Yang kedua, kezaliman atau unsur yang merugikan diri sendiri, orang lain, maupun lingkungan. Zaliman di sini maksudnya adalah memberikan sesuatu yang tidak sesuai ukuran, kualitas, dan tempatnya, mengambil sesuatu yang bukan haknya, dan memperlakukan sesuatu tidak sesuai dengan tempat dan posisinya. Yang ketiga, maisir atau unsur judi dan sifat spekulatif. Perjudian dilarang karena seseorang dapat memperoleh keuntungan dengan cara yang mudah dan tanpa harus bekerja keras. Dalam perjudian, jika seseorang beruntung, maka akan mendapatkan keuntungan lebih besar dari usahanya. Dan jika seseorang tidak beruntung, maka akan mengalami kerugian yang lebih besar pula. Yang keempat, gharar atau unsur ketidakjelasan.
Setiap transaksi yang mengandung ketidakjelasan atau belum jelas barang kualitas dan kuantitasnya, maka tidak diperbolehkan karena berpotensi merugikan salah satu pihak. Yang kelima, haram atau unsur haram baik dalam barang maupun jasa serta aktivitas operasional yang terkait. Esensi haram adalah segala jenis unsur yang dilarang secara tegas dalam Al-Quran. Dalil prinsip keadilan terdapat dalam Quran Surat An-Nisa ayat 58 yang artinya, sesungguhnya Allah menyuruhmu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu menetapkannya dengan adil. Sesungguhnya Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Ayuni. Selanjutnya adalah prinsip kemaslahatan atau maslahah. Prinsip kemaslahatan atau maslahah esensinya merupakan segala bentuk kebaikan dan manfaat yang berdimensi duniawi dan ukhrawi, material dan spiritual, serta individual dan kolektif. Kemaslahatan yang diakui harus memenuhi dua unsur, yakni kepatuhan syariah serta bermanfaat dan membawa kebaikan dalam semua aspek secara keseluruhan yang tidak menimbulkan kemudaratan. Transaksi syariah yang dianggap bermaslahat harus memenuhi secara keseluruhan unsur-unsur yang menjadi tujuan ketetapan syariah, yaitu berupa pemeliharaan terhadap akidah, keimanan, ketakwaan, intelek, keturunan, jiwa dan keselamatan, dan harta benda. Dalil prinsip kemaslahatan terdapat dalam surat Ar-Ra'd ayat 11, yang berarti bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran di muka dan di belakangnya. Mereka menjaga atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya, dan sekali tak ada pelindungan bagi mereka selain Dia. Dan selanjutnya adalah prinsip keseimbangan atau tawazun. Prinsip keseimbangan atau tawazun esensinya meliputi keseimbangan aspek material dan spiritual, aspek privat dan publik, sektor keuangan dan sektor real, bisnis dan sosial, dan keseimbangan aspek pemanfaatan dan pelestarian. Transaksi syariah tidak menekankan pada maksimalisasi keuntungan perusahaan semata untuk kepentingan pemilik, sehingga manfaat yang didapatkan tidak hanya difokuskan pada pemegang saham, akan tetapi pada semua pihak yang dapat merasakan adanya suatu kegiatan ekonomi, yang mana dalilnya terdapat dalam surat Ar-Rahman ayat 7-9, yang artinya, dan Allah telah meninggikan langit dan Dia meletakkan neraca atau keadilan, supaya kamu jangan melampaui batas tentang neraca itu. Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil, dan janganlah kamu mengurangi neraca. Terakhir adalah prinsip universalisme atau sumulia. Prinsip universalisme atau sumulia esensinya dapat dilakukan oleh, dengan, dan untuk semua pihak yang berkepentingan, tanpa membedakan suku, agama, ras, dan golongan. Transaksi syariah terikat dengan nilai-nilai etis meliputi aktivitas sektor keuangan dan sektor real yang dilakukan secara koheren tanpa dikotori, serta keberadaan dan nilai-nilai uang merupakan cerminan aktivitas investasi dan perdagangan, yang mana dalilnya terdapat dalam surat Al-Imran ayat 83 dan 85, yang artinya, maka apakah mereka mencari agama yang lain dari agama Allah, padahal kepadanya lah menyerahkan diri segala apa yang di langit dan di bumi, baik dengan suka maupun terpaksa, dan hanya kepada Allah lah mereka dikembalikan. Dan barang siapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima agamanya itu daripadanya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Dan selanjutnya adalah karakteristik transaksi syariah. Implementasi transaksi yang sesuai dengan paradigma dan asas transaksi syariah harus memenuhi karakteristik dan persyaratan antara lain. Yang pertama, transaksi harus dilakukan berdasarkan prinsip saling paham dan saling ridho. Yang kedua, prinsip kebebasan bertransaksi diakui sepanjang objeknya halal dan baik. Yang ketiga, uang hanya berfungsi sebagai alat ukur dan
suatu pengukur nilai, bukan sebagai komoditas. Yang keempat, tidak mengandung unsur riba. Yang kelima, tidak mengandung unsur kezaliman. Yang keenam, tidak mengandung unsur maisir. Yang ketujuh, tidak mengandung unsur gharar. Dan kedelapan, tidak mengandung unsur haram. Dan kesembilan, tidak menganut prinsip nilai waktu dari uang atau time value of money. Yang ke-10, transaksi dilakukan berdasarkan suatu perjanjian yang jelas dan benar serta untuk keuntungan semua pihak, tanpa merugikan pihak lain. Yang ke-11, tidak ada distorsi harga melalui rekayasa permintaan atau najasi. Dan yang terakhir adalah tidak mengandung unsur kolusi dengan suap menyuap atau riswah. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Ika. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang analisis artikel penelitian 1 dan 2. Artikel penelitian yang pertama ini menggambarkan tentang keragaman perilaku pebisnis dan wirausahawan muslim dalam menjalankan asas transaksi syariah. Sesuai dengan yang telah disebutkan sebelumnya, asas transaksi syariah itu ada 5, yaitu ukuah, adalah, maslahah, tawasun, dan syumuliyah. Ternyata ada perbedaan persepsi antara pebisnis satu dengan yang lainnya. Nah, yang berbeda itu asas adalah, maslahah, dan tawazun. Sedangkan untuk asas ukuah dan syumuliyah, mereka sudah mempunyai persepsi yang sama. Sekarang saya akan membahas tentang implementasi dari masing-masing akad syariah pada artikel ini. Yang pertama, asas ukuah atau persaudaraan. Di sini, asas ukuah tercermin dari hubungan antara pebisnis dan masyarakat di lingkungan sekitarnya yang terjalin dengan baik. Hubungan persaudaraan tersebut bisa dibatasi oleh aktivitas bisnis, namun bisa juga tidak. Contohnya saja ada seorang wirausahawan perempuan yang ikut andil dalam pengambilan laba oleh reseller. Karena sudah dituntun dengan baik oleh si wirausahawan tadi, si reseller pun jadi sukses. Meskipun laba yang diambil per item hanya sekitar 10.000, tetapi nyatanya si reseller bisa membeli rumah tanpa KPR. Nah, contoh tersebut menggambarkan terlaksananya asas ukuah berdasarkan prinsip saling mengenal, saling memahami, saling menjamin, saling menolong, serta saling bersinergi dan saling beraliansi. Selanjutnya, asas adalah atau keadilan. Berdasarkan artikel ini, masih ada tindakan melenceng dalam implementasi asas tersebut. Nah, suatu kegiatan itu bisa disebut adil apabila terbebas dari beberapa unsur, yaitu riba, zolim, gharar, maisir, dan haram. Sebagian pebisnis pada artikel ini sudah menjauhi unsur-unsur tersebut. Namun sayangnya sebagian yang lain masih tidak bisa meninggalkan unsur riba dalam kegiatan usahanya. Ini terbukti dari transaksi peminjaman yang mereka lakukan di bank konvensional. Padahal bank konvensional itu menjalankan sistem bunga. Alasan mengapa mereka masih menggunakan jasa bank konvensional salah satunya adalah karena mereka belum terbiasa bertransaksi dengan sistem bank syariah. Jadi pada akhirnya satu-satunya jalan keluarnya ya dengan cara meminjam di bank konvensional. Berikutnya asas maslahah. Untuk implementasi asas ini, masih ada juga tindakan yang tidak sesuai. Beberapa pengusaha lebih mengutamakan aspek untung rugi dalam menjalankan usahanya. Kita ambil contoh dari seorang pengusaha rental game online. Ketika diwawancara, pengusaha tersebut mengatakan bahwa usahanya sudah berjalan lama. Jadi sayang sekali jika ditutup karena usaha tersebut memberi hasil yang menguntungkan. Dari sini kita bisa mengambil poin penting bahwa pengusaha tersebut tidak mengindahkan aspek maslahah dengan baik. Karena menurut masyarakat, game online membuat mereka resah. Berikutnya asas tawazun. Sama seperti asas adalah dan maslahah, ternyata ada beberapa tindakan yang tidak sesuai juga. Seperti yang telah disebutkan oleh pemateri sebelumnya, asas tawazun mencakup keseimbangan aspek material dan spiritual, privat dan publik, sektor keuangan dan sektor real, bisnis dan sosial, serta pemanfaatan dan pelestarian. Sebagian pengusaha tidak dapat menerapkan aspek pelestarian dan pemanfaatan.
sedangkan sebagian lainnya dapat memenuhi aspek pemberdayaan masyarakat. Kita ambil contoh seorang pengusaha muda yang merupakan owner beberapa PT, franchise, dan beberapa bisnis lainnya. Beliau telah menerapkan keseimbangan material dan spiritual, serta pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan bisnisnya. Namun, beliau masih belum menerapkan keseimbangan, pemanfaatan, dan pelestarian. Terakhir, asas sumuliyah. Pada asas ini, semua pebisnis telah memiliki persepsi yang sama. Implementasinya tercermin dari bagaimana para pebisnis tersebut mencari partner tanpa melihat ras, suku, dan agama. Contohnya saja seorang pengusaha perempuan yang mempunyai vendor persewaan mobil untuk perusahaan asing. Nah, meskipun berbeda ras, tetapi pengusaha tersebut tetap menjalin hubungan baik dengan kliennya. Artikel penelitian kedua menggambarkan tentang permasalahan riba yang ada pada sektor pertanian. Permasalahannya adalah para petani tidak sanggup membiayai usaha tani mereka sendiri. Akhirnya, para petani melakukan pembiayaan di lembaga perkreditan konvensional yang berbasis pada sistem bunga. Nah, jenis riba yang termasuk dalam artikel ini adalah riba nasi'ah, yakni tambahan pada suatu barang yang diperjualbelikan sebagai imbalan dari diakhirkannya pembayaran. Jadi, bunga itu termasuk riba nasi'ah. Dalam sistem pembiayaan yang berbasis pada sistem bunga, pemberi pinjaman akan selalu diuntungkan karena mendapat bunga dari peminjam. Sebaliknya, peminjam akan selalu rugi karena dibebani biaya atas utang yang dipinjam. Di sistem ini, peminjam akan selalu membayar bunga sesuai dengan persentase yang telah dijanjikan. Pemberi pinjaman tidak akan mempertimbangkan apakah usaha peminjam menghasilkan untung atau rugi, sehingga pemberi pinjaman akan selalu mendapat keuntungan atas uang pinjamannya. Banyak sekali kerugian yang ditimbulkan oleh riba. Oleh karena itu, hendaknya sektor pertanian mulai berpindah haluan dari yang dulunya melakukan pembiayaan secara konvensional menjadi pembiayaan syariah yang insya Allah terbebas dari unsur riba. Adapun alternatif pembiayaan yang dapat diterapkan pada usaha pertanian antara lain musyarakah, mudharabah, muzaroah, musakoh, murabahah, salam, istisna, dan rohan. Sekian presentasi dari kelompok 3, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.